Bun, Gih, kita mulai walaupun pesertanya terbatas. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita semua berbagai bentuk, berbagai macam kenikmatan dan karunia, yang mana jika kita seorang hamba dituntut untuk menghitung-hitung nikmat dan karunia itu, niscaya tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, tentunya kalian tidak akan mampu untuk menghitung itu semua. Ya, berbagai macam nikmat yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat masih diturunkan hujan, ya, sebagaimana kita berdoa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini menjadi hujan dan bermanfaat, ya. Dia rahmat dari Allah SWT kepada kita semua. Kita masih diberikan waktu untuk bisa berkumpul lagi di sini, ya, pada kesempatan kali ini. Kesempatan atau yang ngunduh adalah keluarga dari Bapak Anto dan keluarga sekalian. Saya sebagai pribadi di sini secara khusus mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, sudah memberikan fasilitas, tempat sehingga kita bisa mengaji bersama di sini, ya. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sejatinya dia tidak berterima kasih dan bersyukur pada Allah SWT. Maka di sini saya secara pribadi berterima kasih kepada Pak Anto dan keluarga, juga teman-teman yang bersedia meluangkan waktu, ya, Mas Eko yang rela hujan-hujanan ke sini membawa alat untuk online untuk live di Facebook di Kampus Jalanan. Semoga semua yang punya peran di sini itu menjadi amal baik yang kelak nanti bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Oke, teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, masih bersama kitab Ishruna Dhabitan fir Riba, atau bukan buku, ya, tapi artikel, ya, artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaiki hafizahullah taala, guru besar di Universitas Al-Qasim di Saudi Arabia, tepatnya di daerah Buraidah, ya, satu daerah yang dulu di situ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah hidup, ya. Dan ini bagian dari murid-muridnya yang sekarang menjadi praktisi dalam bidang keilmuan, ya, jadi ulama. Di artikel yang beliau bahas, sudah kita bahas kemarin muqaddimah, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan riba jual beli itu apa saja, walaupun mungkin tidak semua mendapati kajiannya, ya, karena mungkin kemarin kan jatahnya pindah-pindah, ya. Kajian ini di rumah Pak Anto, besok di rumah Mas Wempi, besok lagi di rumah Bang Zulkarnain. Nah, mungkin sebagian ada yang ikut di sesi pertama, tidak ikut di sesi kedua, mungkin ada yang tertinggal. Nah, kemarin kalau tidak keliru kita sudah sampai beberapa kaidah, ya, beberapa kaidah yang kita bahas tentang masalah riba jual beli, ya, riba dalam masalah tukar menukar barang ribawi. Secara global kita akan sebutkan beberapa lagi agar tidak lupa. Dari kaidah yang pertama, anna kulla ribawiyan ittahada fil jinsi wal illah fa inna yushtaratu 'inda mubadalati ahadihima bil akhar syartan. Kalau ada kaidah yang pertama, kalau ada dua barang ribawi yang jenisnya sama, ya, jenisnya sama, illahnya sama, barangnya sama, kemudian illah yaitu sebab kenapa dia ada ribanya juga sama, maka ketika ditukarkan harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama harus sama ukurannya, syarat kedua harus langsung, tidak boleh ditunda, ya.
Barang yang sama plus ilahnya sama apa? Seperti emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur ditukar dengan gandum bur, kurma dengan kurma. Ini jenisnya sama dan ilahnya juga sama. Atau kalau di era modern seperti mata uang, rupiah ditukar dengan rupiah, 100.000 ditukar 100.000, maka harus sama-sama 100.000 dan juga tidak boleh ditunda. Kalau ukurannya beda, 100.000 ditukar 110.000, maka menjadi riba. 10.000-nya jadi riba fadl namanya. Kalau ditunda nanti menjadi riba nasi'ah. Itu kaidah yang pertama. Kalau barangnya sejenis, ilahnya sama, maka ditukarnya harus langsung dan harus serupa atau setara ukurannya. Itu kaidah yang pertama yang dulu pernah kita bahas. Kaidah yang kedua, adapun kalau ada dua barang ribawi, ilahnya sama tapi jenisnya beda. Dua barang ribawi, ilahnya sama tapi jenisnya beda. Misalnya emas ditukar dengan perak. Ilahnya sama-sama adalah samaniyah, yaitu sebagai standar tukar menukar, atau dia sebagai alat tukar menukar, atau standar harga. Oleh para ulama dikatakan gitu, as-samaniyah, standar harga. Jadi emas dan perak itu menjadi rujukan uang kertas di zaman sekarang. Tapi emas dan perak jenisnya beda. Ini emas, ini perak. Nah, kalau jenisnya beda, maka di sini yang dipersyaratkan hanya yang penting langsung. Ya, tidak dipersyaratkan harus sama. Boleh emasnya setengah, boleh misalnya emasnya 1 gram, peraknya 2 gram, boleh. Ukurannya beda. Tapi yang penting langsung, tidak boleh ditunda. Itu kalau jenisnya beda tapi masih dalam satu illah, maka yang dipersyaratkan hanya langsung saja. Adapun ukurannya boleh beda. Atau misalnya kurma ditukar dengan beras, ya. Kurma dengan beras ini jenisnya beda. Namun kurma dan beras sama-sama adalah makanan yang bisa ditakar. Ilahnya adalah sama-sama makanan yang bisa ditakar. Karena dia berbeda, maka syaratnya cuma satu. Yang penting ketika menukar harus langsung, tidak boleh ditunda. Adapun ukurannya beda silahkan. Kurma 1 kilo, berasnya 3 kilo boleh. Ya, itu kaidah yang kedua secara global, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian ada kaidah-kaidah yang lain. Ya, kaidah ketiga kemarin oleh penulis dianggap sebagai kaidah yang marjuh alias kaidah yang lemah, tidak perlu diangkat. Adapun kaidah yang keempat, juga kaidah keempat sebenarnya hampir sama dengan kaidah pertama dan kedua, tidak usah kita bacakan. Kaidah yang kelima, kalau ada dua barang ribawi, ilahnya berbeda, maka ketika ditukar tidak usah sama dan tidak usah langsung. Dua barang ribawi, namun ilahnya beda. Dua barang ribawi, ilahnya beda. Ilah itu adalah sebab di mana hukum di situ ada. Ma yunatu alaihil hukmu, sesuatu yang dikaitkan dengannya hukum. Ya. Nah, ini ada dua barang ribawi, dua-duanya sama-sama barang ribawi, tapi ilahnya beda. Nah, kalau demikian mau ditukar, silahkan, tidak harus ukurannya sama dan tidak harus langsung. Contohnya gimana? Contohnya perak mau ditukar dengan kurma. Perak ditukar dengan kurma. Nah, perak ini ilahnya adalah samaniyah. Kalau kurma, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilahnya adalah makanan yang ditimbang. Kurma, ilahnya adalah makanan yang ditimbang. Adapun kalau perak adalah samaniyah, standar harga atau sebagai alat tukar. Nah, tapi dua-duanya ini barang ribawi. Tapi ilahnya beda. Sebab kenapa dia nanti ada riba itu beda. Ya, maka ketika ditukar perak sama kurma tidak harus langsung, tidak harus juga harus sama. Tidak dipersyaratkan kurmanya sekilo, peraknya juga harus sekilo, enggak. Tidak dipersyaratkan kurmanya nerima sekarang, peraknya harus diterima sekarang, enggak juga. Boleh kurmanya ambil dulu, peraknya bayar besok. Atau kalau kita tarik dalam praktek di era modern ya pakai uang. Ya, kita pakai uang rupiah misalnya, ingin beli kurma atau barang yang dikiaskan dengan kurma, beras. Boleh bawa uang 10.000, ambil beras 1 kilo misalnya. Tapi bayarnya besok atau bayarnya nanti. Ambil beras dulu baru bayar, atau bayar dulu ambil berasnya belakangan. Saya beli dulu ya, ini 10.000 1 kilo, tapi belum ada Mas, adanya nanti sore baru datang. Oh, boleh. Berarti tidak harus apa?
Tidak harus langsung, juga tidak harus sama. Jika dua barang ribawi ini punya illah yang berbeda. Kemudian kaidah yang keenam, pertukaran antara barang ribawi dengan non ribawi. Ya. Kalau tadi dua barang masih dua barang ribawi, alias dua barang yang di situ kemungkinan bisa terjadi riba. Tapi dua barang yang tadi kita jelaskan ilahnya beda. Masih sama-sama barang riba, ilahnya beda saja, nukarnya boleh ukurannya beda, juga boleh diakhirkan. Nah, adapun bagaimana kalau barang ribawi ditukar dengan barang non ribawi? Misalnya saya mau tukar perak dengan meja. Meja bukan barang ribawi. Saya mau tukar perak dengan burger. Perak dengan kebab. Kebab bukan barang ribawi. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Karena nanti menurut pendapat yang lain, ulama yang lain, semua makanan itu barang ribawi. Ya. Tapi kita taruhlah ikut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa perak tukar dengan makanan seperti burger, roti atau yang lain. Nah, ini yang satu barang ribawi, yang satu bukan. Nah, yang demikian apa? Hampir sama dengan yang tadi. Boleh ukurannya beda, boleh juga ditunda. Ambil kebab dulu sekarang, bayarnya besok, atau bayar sekarang, besok ambil kebabnya. Saya beli ya berapa 100 bungkus untuk besok. Untuk apa? Untuk buka bersama di pondok pesantren misalnya. Ngambilnya besok, bayarnya udah sekarang. Ini tidak ada masalah jika yang satu barang ribawi, yang satu non ribawi. Nah, kemudian kaidah yang ketujuh kemarin, masih kaidah yang keenam tadi, satu lagi belum saya angkat. Tadi satu barang ribawi, satu bukan. Tidak ada syarat harus langsung, juga tidak ada syarat harus sama. Nah, bagaimana kalau dua barang, dua-duanya bukan barang ribawi? Ya sama juga. Mau tukar meja dengan motor, mau tukar rumah dengan mobil misalnya. Dua-duanya bukan barang ribawi, maka juga sama juga. Tidak harus sama ukurannya dan tidak harus langsung. Adapun kaidah ketujuh, kemarin dikatakan la asara li ikhtilafin naw' awil jaudah war rada'ah inda ittihadil jinsi ribawi. Perbedaan jenis atau kualitas bukan faktor yang diperhitungkan pada barang ribawi sejenis. Kalau ada barang ribawi yang satu jenis, tapi yang satu jenis ini punya banyak macam. Contohnya gimana? Misalnya kurma. Kurma itu satu jenis kurma, tapi punya banyak macam. Ada kurma, jenengan pernah makan kurma ajwa. Ada kurma sukari. Ada kurma Tunisia. Biasanya kalau pas Ramadan, ada kurma Tunisia yang ada tangkainya itu. Yang lebih mahal biasanya. Sukari juga lebih mahal. Lagi populer ya, terutama tahun ini mulai booming sukari. Bulat-bulat manis, dagingnya tebal. Tapi ada juga yang kurma Emirat. Ya, yang kecil-kecil ya, kadang kurang bagus fisiknya. Atau kurma Mesir yang gede-gede. Jadi fisiknya lebih gede. Nah, ini semua adalah satu jenis. Semua jenis kurma, tapi macamnya berbeda-beda. Perbedaan macam ini tidak mempengaruhi dalam masalah keharusan harus seukuran. Jadi tidak kemudian kalau saya bawa kurma sukari karena harganya lebih mahal, saya bawa misalnya 1 sa' misalnya, ya 1 sa' yaitu 4 takaran tangan. Ya. Kemudian saya pengen nukar dengan kurma Mesir. Karena kurma Mesir lebih buruk, maka kamu harus bawa kurma 5 sa'. 5 sa'. Sa' itu ukuran Nabi ya, ukuran 4 kali cakupan tangan penduduk Madinah. Satu cakupan namanya mud, ya, 4 kali ini namanya sa'. Nah, kalau kurma sukari, saya bawa 4 mud atau 1 sa'. Nah, kamu wajib bawa kurma Mesirnya 5 sa' karena lebih buruk. Nah, ini tidak boleh. Ya. Buruknya kualitas kurma Mesir tadi dan bagusnya kualitas kurma sukari tadi tidak mempengaruhi keharusan harus sama ukurannya. Jadi walaupun berbeda kualitasnya tetap harus sama. 1 sa' ya ditukar dengan 1 sa'. 1 mud ya dengan 1 mud. Tidak boleh kemudian membedakan. Nah, terus saya rugi dong. Yang punya saya sukari. Kalau pengen nggak rugi, sukari yang punya kamu dijual dulu, diuangkan. Ya, diuangkan jadi uang, baru dibelikan, ditukarkan dengan kurma yang yang Mesir, atau yang Mesir diuangkan untuk beli yang sukari.
Jadi kaidah yang ketujuh dikatakan tidak ada ya, perbedaan jenis atau kualitas bukan faktor yang diperhitungkan pada barang ribawi sejenis. Karena yang dipersyaratkan adalah harus sama dan harus tunai. Sama juga nanti beras ya. Beras saya misalnya rojo lele. Bagus. Beras kamu misalnya cuman C4 misalnya. Atau beras bulog. Kualitasnya beda. Sama tetap ya. 1 liter beras rojo lele juga harus ditukar dengan 1 liter beras bulog. Ukurannya harus sama dan langsung, tidak boleh ditunda. Loh saya rugi. Kalau pengen nggak rugi, beras rojo lelemu dijual dulu. Dapat uang, kemudian diberikan beras yang kualitasnya lebih murah. Seperti itu. Jadi, perbedaan jenis atau kualitas bukan faktor yang diperhitungkan. Kemudian kaidah yang ke-8 kemarin, Masturita fihi tamasul wa tasawi fala budda an yakuna tasawi wa tamasul bi mi'yarihi syar'i. Setiap kondisi pertukaran barang. Ngapunten ya, saya agak cepat soalnya sebenarnya murojaah saja. Kemarin sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan belum kaidah baru yang akan kita bahas. Tapi perlu saya ulang agar minimal yang lain tahulah. Soalnya tidak semua kemarin hadir kan. Ada sedikit paling enggak ada sedikit gambaran. Nah, kaidah yang ke-8 kemarin sudah kita bahas. Yaitu setiap kondisi yang dipersyaratkan harus sama jumlah ukurannya, maka harus benar-benar sama menurut ukuran standar yang diakui oleh syariat. Dengan takaran yang standar jika standarnya adalah barang yang ditakar, dengan timbangan jika standarnya adalah barang yang ditimbang. Maksudnya begini. Nabi SAW menyebutkan 6 barang ribawi atau 6 benda ribawi dalam hadis, ya. Fiddah dan zahab, perak dan emas. Perak dan emas. Yang 4 adalah bahan makanan, bur, gandum yang bagus, syair, gandum yang kurang bagus, ya. Kemudian milah, yaitu garam, kemudian yang selanjutnya adalah kurma. Kurma, garam, gandum syair, gandum bur. Yang 2 adalah perak dan emas. Nah, setelah ditelisik, usut punya usut, cara mengukur 6 barang tadi ternyata beda-beda. Yang 2, emas dan perak itu ukurannya itu adalah dengan ditimbang. Ya, ditimbang. Ditimbang itu kalau zaman sekarang maka konversinya ke gram atau ke kilogram. Pakainya timbangan. Adapun yang 4, ya, yang 4 ini garam, gandum, syair dan bur, kemudian kurma, kalau di zaman Nabi itu bukan ditimbang, tapi memakai satuan volume atau pakai mud atau pakai sa'. Yang kalau sekarang di zaman kita ngukurnya dengan liter. Dengan liter. Dipahami ya? Jadi emas dan perak itu dia ditimbang. Kalau barang yang 4 itu ditakar alias pakai ukuran volume. Alias kalau di zaman kita pakai liter. Okay. Maksudnya gimana? Nah, tadi barang-barang ribawi tadi jika ditukar dengan sesama jenisnya yang ilahnya sama, kan disyaratkan harus sama itu ukurannya. Nah, ukurannya yang harus sama ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan ukuran yang sesuai standar yang ditetapkan oleh Nabi. Ya. Yaitu yang timbang ya harus dengan timbang, yang takar ya harus dengan takar. Jadi misalnya gini. Jenengan mau tukar gandum bur dengan sama-sama gandum bur, yaitu gandum yang kualitas bagus. Ya. Kan syaratnya tadi kalau nukar sejenis, ilahnya sama kan harus apa? Ukurannya harus sama dan harus langsung. Tapi gandum bur itu ukuran di zaman Nabi itu pakainya adalah volume, bukan ukuran timbangan. Maka jenengan kalau nukar 1 gandum bur, tapi jenengan pakai ukuran kilo, maka tidak boleh. Tetap terjadi riba. Saya bawa gandum bur sekilo, jenengan gandum bur juga sekilo. Tukar tuh. Kan sama, sekilo. Tidak boleh. Kenapa? Karena ukuran yang diakui oleh Nabi SAW pada saat itu adalah dengan volume, bukan dengan timbangan. Ya, nanti akan ada penjelasan di kaidah setelahnya. Ya, nanti ada hadis bahwa dikatakan al-makilu mikyalul Madinah wal waznu ahli Makkah. Ukuran takaran itu adalah takarannya penduduk Madinah. Ukuran timbangan adalah ukuran timbangannya penduduk Mekah ila yaumil qiyamah.
sampai yaumil kiamah. Jadi standar syar'i tentang ukuran tadi harus dikembalikan kepada dulu yang dipraktikkan Nabi apa. Barangnya ini dengan takaran ya harus dengan takaran. Ya. Jadi kurma dengan kurma misalnya ditukar biar tidak riba harus dengan takaran juga. Jenengan bawa 1 kilo kurma sukari ditukar dengan 1 kilo kurma tunis atau begini, 1 kilo kurma sukari ditukar dengan 1 kilo kurma sukari, jenisnya sama tapi jenengan pakai kilo. Jadi tidak boleh. Ya, tetap apa? Para ulama mengatakan tetap riba karena harus dikembalikan dengan ukuran Nabi dulu, yaitu dengan apa? Dengan makil atau takaran Sama juga misalnya orang nuker perak dengan perak tapi dengan ukuran apa? Liter. Saya tukar 1 liter perak dengan 1 liter perak. Kan sama-sama 1 liter. Tetap terjadi riba karena perak bukan dengan volume tapi dengan timbangan. Bisa dipahami ya? Itu maksudnya kaidah yang ke-8. Jadi setiap kondisi yang dipersyaratkan harus sama ukurannya. Jadi nanti akan jadi masalah apa? Beras. Nah, beras itu gimana? Apakah beras itu pakai liter atau pakai kilo? Di tempat kita apa? Pakai kilo kan? Banyak pakai kilo. Tapi kalau di Jawa Barat, di Jakarta pakainya liter. Nggak pakai kilo. Nah, berarti kalau jenengan nanti gimana ini? Karena beras zaman Nabi tidak ada. Maksudnya Nabi tidak pakai beras. Nah, nanti akan ada juga kaidahnya. Ya, kaidahnya dijelaskan bahwa hukum asal barang-barang yang berasal dari bulir, hubub, benih, maka itu nanti ditakar. Walaupun nanti sebagian ulama ada yang mengatakan dikembalikan kepada urf. Barang yang zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, dikembalikan kepada urf alias kebiasaan di setiap daerah masing-masing. Walaupun nanti itu pendapat yang dianggap kurang kuat oleh penulisnya, ya. Syekh Khalid, Profesor Khalid Al-Musyaikih ini nanti sepertinya beliau lebih menguatkan pendapat yang dikembalikan bahwa setiap bahan makanan yang asalnya dari biji-bijian ya nanti ditakar, bukan ditimbang. Nah, dan padi kan biji, kemudian jadi beras. Nanti akan datang penjelasannya. Baik, itu kaidah yang ke-8 ya. Kaidah yang ke-9, inda mubadalati ribawiyin akhar la yushtaratul mi'yaru syar'i inda adam ishtiratit tasawi. Nah, ini kaidah ke-9 yang baru akan kita bahas. Sebelumnya belum kita bahas. Nah, kaidah yang ke-9, pada pertukaran barang-barang yang ribawi, tidak dipersyaratkan menggunakan ukuran standar syar'i. Pada pertukaran barang-barang ribawi tidak dipersyaratkan menggunakan ukuran standar syar'i apabila tidak ada syarat harus sama ukurannya. Saya ulangi. Pada pertukaran barang-barang ribawi tidak dipersyaratkan untuk menggunakan ukuran standar syar'i apabila tidak ada syarat harus sama ukuran jumlahnya. Maksudnya pripun? Untuk yang tadi, yang ukurannya harus dikembalikan kepada standar ukuran Nabi, itu hanya berlaku pada barang yang sebelumnya memang kalau disuruh nuker harus sama. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yaitu ketika pertukaran sesama jenis barang ribawi. Namun, adapun pertukaran barang yang beda jenis, yang sejatinya tidak dipersyaratkan harus sama, ukurannya, maka ukuran standar syar'i nggak berlaku. Maksudnya pripun? Jenengan mau tukar emas dengan emas, kan syaratnya harus sama. Nah, ini berarti ukuran syarat harus sama ini berarti jenengan harus memakai emas dengan ukuran timbangan. 2 gram ya harus dengan 2 gram. Tapi ketika jenengan tukar emas dengan perak, kan tidak dipersyaratkan harus sama ukurannya. Tidak harus sama ukurannya. Yang disyaratkan hanya yang penting langsung, nggak boleh tunai. Nah, untuk tukar emas dan perak, karena memang pada dasarnya ketika nukar nggak harus sama ukurannya, maka boleh jenengan tidak pakai timbangan. Tidak harus misalnya emas 1 gram ditukar dengan perak 3 gram.
Tapi dengan takaran boleh. Jenengan nakar, ya. Pakai nakar misalnya emas 1 liter ditukar dengan perak 100 liter. Boleh, kan pakai volume tuh. Karena memang pada dasarnya emas dan perak tidak dipersyaratkan harus sama. Atau misalnya jenengan mau tukar apa? Mau tukar beras dengan kurma. Beras dengan kurma. Kurma pada zaman Nabi kan ukurannya pakai volume, gitu. Pakai sa', yaitu 4 kali cakupan tangan. Ini kan satuan volume. Kalau kita pakai liter lah gitu. Nah, kalau jenengan mau tukar kurma dengan kurma memang harus pakai ukuran volume. Pakai takaran, ya. Tapi ketika kurma ditukar dengan yang beda jenis, kurma ditukar dengan beras misalnya, atau kurma ditukar dengan gandum, tidak harus jenengan pakai ukuran takaran. Pakai ukuran timbangan boleh. Kurmanya 1 kilo ditukar dengan gandum 1 kilo. Ini kan pakai timbangan, bukan takaran. Bisa dipahami? Pak Iwan? Bisa ya? Karena yang dipersyaratkan standarnya sama itu hanya ketika barangnya sejenis aja. Barang sejenis yang memang dituntut harus sama ukurannya. Nah, kan dituntut harus sama ukurannya, ini harus dikembalikan kepada ukuran syar'i yang ditetapkan Nabi. Tapi kalau sudah beda jenis, yang memang pada dasarnya boleh untuk berlebihan, alias tidak harus sama ukurannya, maka mau pakai standar apa boleh. Emas yang standarnya harusnya timbangan dipakai dengan takaran silahkan. Kurma, gandum, garam yang standarnya harusnya pakai takaran tapi jenengan timbang tidak masalah. Ya, karena memang pada dasarnya pertukaran barang yang beda jenis ini memang tidak dipersyaratkan harus sama. Jadi persyaratan standar syar'inya harus dikembalikan kepada standar Nabi ini hanya ketika pertukaran 2 barang sejenis dan ilahnya sama. Begitu nggih? Pahami insyaallah. Nah, itu kaidah yang ke-9. Nah, di sini dikasih contoh nih. Emas ditukar dengan kurma. Sama saja apakah dengan timbangan, takaran, atau tidak diukur sama sekali, maka boleh. Karena kurma lazimnya diukur dengan takaran. Akan tetapi apabila hendak kita tukar dengan emas atau rial, maka tidak mengapa kita mengukurnya dengan timbangan. Begitu pula emas. Silahkan mau pakai timbangan, takaran boleh. Taib. Kaidah ke-10. Maka fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli al-Madinah makilan fahuwa makilun. Wa maka fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli Makkah mauzunan fahuwa mauzunun ila yaumil qiyamah. Ini kaidah yang ke-10. Yang mana ini sebenarnya juga kutipan dari hadis. Ya, kaidah 10 dikatakan barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah, barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah zamannya Nabi SAW sebagai barang yang lazim atau biasa diukur dengan takaran, maka dia diukur dengan takaran. Dan barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Mekah pada zaman Nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan timbangan, maka dia diukur dengan timbangan selama hingga hari kiamat. Jadi penduduk Mekah melihat ini adalah barang yang ditakar. Berarti sampai yaumul qiyamah harus pakai ukuran takaran. Ketika apa? Menukarkan sejenis ya, menukarkan barangnya sejenis. Penduduk Mekah melihat barang ini adalah sesuatu yang lazim ditimbang, bukan ditakar. Maka ini berlaku sampai yaumul qiyamah jika apa? Ingin menukar barang itu dengan sesuatu yang sejenis. Kaidah inilah yang ingin kita jelaskan terkait landasan penggolongan barang yang ditimbang atau barang yang ditakar. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian di sini diklasifikasikan. Kaidah yang ke-10. Hadha ad-dhabit arada an yubayyana laka ma hiya asy-syai'u alladhi yudbatu bil kail wa ma huwa asy-syai'u alladhi yudbatu bil wazn. Jadi kaidah ini yang ke-10 ini ingin menjelaskan kepada kita apa saja sih yang
apa saja sih yang diukur dengan takaran dan apa saja yang diukur dengan timbangan. Yakni indama tubadil ribawiyan bijinsihi, yaitu ketika Anda menukar barang ribawi dengan yang sejenisnya. Barang ribawi mau ditukar dengan yang sejenis, nashtaritul mi'yar syar'i, maka kita mempersyaratkan harus ada standar syar'i yang dipakai ketika pertukarannya adalah sama-sama jenisnya. Ma huwa syai'ul ladzi mi'yaruhul kail, apa saja barang-barang yang standar syar'inya adalah dengan timbangan, dengan takaran. Dan apa saja barang-barang yang standar syar'inya adalah timbangan. Kemudian Syekh Khalid Al-Musyaikih di sini mengkelompokkan. Pertama, beliau mengatakan jami'ul hubub makilat. Seluruh biji-bijian itu termasuk barang yang ditakar. Jadi kaidahnya. Jadi setiap barang yang biji-bijian itu adalah sesuatu yang ditakar. Ya, gandum itu kan biji-bijian, ya, gandum baik itu bur, syair itu biji, ya. Kemudian juga beras, ya kan, kemudian jagung, nah itu biji yang seperti itu ditakar, ya. Masuk di sini gandum halus, gandum kasar, kacang-kacangan dan yang lainnya. Kacang masuk, ya. Kalau menurut kaidah Ibnu Taimiyah, barang ribawi menurut beliau itu adalah setiap makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Ya, dan ini penulis merojihkan apa? Merojihkan pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi menurut beliau berarti setiap makanan yang bisa ditimbang atau ditakar itu barang ribawi. Berarti jadi kan kalau mau tukar kacang tolo dengan kacang tolo harus sama-sama 1 liter dengan 1 liter. Kacang hijau dengan kacang hijau itu juga sama. Konsekuensinya gitu, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, ilah kenapa 4 barang tadi, gandum bur, gandum syair, kurma dan garam itu kenapa kena riba, kata Ibnu Taimiyah adalah karena mereka adalah makanan yang bisa ditimbang dan ditakar. Berarti makanan yang bisa ditimbang dan ditakar, ya masuk di situ. Kalau di Indonesia berarti masuk juga kacang prol, kacang tolo, kacang hijau, kedelai. Berarti kan jenengan mau tukar dengan sejenisnya harus sama ukurannya. Ya. Nah, bahaya berarti. Oke, harus dilihat baik-baik. Yang dirojikan penulis gitu dan yang dirojikan Ibnu Taimiyah gitu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i lebih luas lagi. Imam Syafi'i kemarin kalau kita flashback sebentar, Imam Syafi'i adalah beliau mengatakan ilahnya dari 4 barang tadi, gandum bur, gandum syair, garam, sama kurma, ilahnya apa? Tu'am, karena makanan. Pokoknya semua makanan berarti apa? Riba. Jadi kan tukar kebab dengan kebab harus sama. Ya. Imam Malik mengatakan al-iktihad wal iddikhar. Kalau Imam Malik mengatakan apa? Makanan yang sebagai makanan pokok dan bisa disimpan lama. Kalau Imam Malik gitu, yang bisa disimpan lama dan itu makanan pokok. Makanan, dan orang Arab makan kacang-kacangan itu pokok bagi mereka, ya, kebutuhan itu bagi mereka. Makanya kacang-kacangan pun bisa masuk di situ. Itu kalau pakai kalau pakai pendapatnya Imam Syafi'i lebih luas, semua makanan mengandung ribawi. Kalau Ibnu Taimiyah, makanan yang penting bisa ditakar dan bisa ditimbang. Jadi telo kaspo juga iya, ditimbang. Ya. Kentang, wortel ditimbang kan, ya. Wortel dengan wortel, nah ditimbang dia, ditimbang atau bijian per ini. Nah, kembali ke nanti ukurannya gimana, ukurannya dikembalikan kepada urf atau enggak, tapi intinya dia makanan, yang penting dia bisa ditimbang, bisa ditakar, maka masuk di itu bisa kemungkinan masuk transaksi ribawi. Tayyib, kembali ke masalah ini. Oke, kembali ke masalah ini. Semua kacang-kacangan itu pada dasarnya ditakar. Wa jami'ul ma'iat makilat.
Dan semua benda cair adalah barang yang ditakar. Jadi yang ditakar itu biji-bijian plus benda cair. Jadi susu, yogurt, minyak, madu itu ditakar. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, madu, susu ada ribanya nggak? Iya, karena dia makanan bisa ditakar. Ya, berarti jadi kan tukar madu Sumbawa tukar dengan madu hutan Riau, ya harus sama, 1 liter dengan 1 liter, gitu. Kalau pengen beda ya dijual dulu jadi uang baru beli, gitu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ilahnya gitu, karena dia makanan yang bisa ditakar dan ditimbang. Nah, di sini dikatakan ya, jami'ul ma'iat makilat. Semua benda cair itu ditakar. Susu ya tadi seperti yogurt, kemudian dan yang lainnya, madu, fa indama tubadilul asal bil asal la budda an tadbituhu bil kail. Maka ketika Anda ingin menukar madu dengan madu, hendaknya kamu cari ukurannya dengan takaran. Wa indama tubadilu dzurrah bi dzurrah la budda an tadbitaha bil kail. Kalau Anda ingin menukar ya gandum dengan gandum atau jagung dengan jagung juga dengan takaran. Jadi untuk biji-bijian itu ditakar, untuk cairan itu ditakar juga. Adapun untuk logam ya, untuk logam itu ditimbang. Jami'ul ma'adin mauzunat. Semua logam itu ditimbang. Ya, ditimbang. Kemudian yang keempat, asy'aru wa nahwuhu minal mauzunat. Rambut dan yang semisalnya, wool dan semisalnya itu juga bagian yang ditimbang. Tapi rambut kan tidak kena riba ya. Menurut kaidahnya Ibnu Taimiyah, rambut gak ada ribanya. Logam juga gak semua ada ribanya, cuma emas dan perak saja. Walaupun untuk madhab Hambali, menurut madhab Hambali, Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali, cuman beliau keluar dari pendapat madhab. Madhabnya Hambali mengatakan ilahnya dari emas dan perak adalah ditimbang. Makanya dulu kita bahas, menurut madhab Hambali, besi pun ada ribanya. Intinya semua barang yang bisa ditimbang ada ribanya. Besi tukar dengan besi, kuningan dengan kuningan, tembaga dengan tembaga. Ya. Walaupun mayoritas ulama termasuk Ibnu Taimiyah kemudian berbeda. Ilahnya bukan karena ditimbang, tapi karena samaniyah, itu standar harga atau sebagai alat tukar. Taib, intinya barang-barang yang biji-bijian itu ditakar. Yang cairan itu ditakar. Adapun besi-besian termasuk di situ logam, emas, perak dan yang lain itu ditimbang. Rambut, wool dan yang lainnya itu ditimbang. Adapun kurma, ya, kurma dan kurma termasuk yang ditakar, ya, kurma dan yang sejenisnya. Kaidah mengatakan bahwa barang apa saja yang dikenal di kalangan penduduk Madinah, maka zaman Nabi, penduduk Madinah pada zaman Nabi sebagai barang takaran, maka barang itu dianggap barang yang diukur dengan takaran, seperti hadis tadi. Ya. Hal ini berlaku untuk selamanya. Apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah sebagai barang yang ditakar, maka ditakar sampai yaumil qiyamah. Ukurannya gitu. Seperti biji-bijian, benda cair dan yang lainnya. Demikian pula setiap barang yang dikenal oleh penduduk Makkah sebagai barang yang ditimbang, ya, diukur dengan timbangan seperti logam, emas, perak dan yang lainnya, maka ini juga berlaku untuk ditimbang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-mikyalu mikyalu ahlil Madinah. Ukuran takaran adalah takarannya penduduk Madinah. Wal mizanu mizanu ahli Makkah. Dan timbangan itu dengan timbangan penduduk Makkah. Itu pendapat yang dikuatkan oleh penulis, ya, oleh penulis. Jadi dikembalikan seperti tadi. Biji-bijian sebagai ukurannya adalah takaran. Logam timbangan. Tapi beliau mengatakan, wa qala ba'dul ulama, tapi berpendapat sebagian ulama, adz-dzahabu wal fiddatu mauzunan. Sebagian ulama mengatakan, iya benar, emas dan perak itu ukurannya timbangan. Wal asnaful arba'ah al-baqiyah makilah. Adapun 4 yang tersisa, gandum bur, gandum syair, garam dan juga kurma adalah ditakar. Wa ma 'ada dzalika narji'u fihi ilal urf.
Adapun selain itu barang-barang yang dianalogikan, barang-barang yang dikiaskan dengan barang-barang yang ada dalam hadis. Dalam hadis nggak ada, tapi kita menjadikan barang yang lain sama seperti yang ada dalam hadis dengan kias. Nah, itu dikembalikan kepada urf. Kata beliau, ya, narji'u fihi ila urf, yaitu dikembalikan kepada kebiasaan di satu daerah itu tertentu. Maka kalau menurut pendapat sebagian ulama ini berarti beras ukurannya dikembalikan kebiasaan kita. Kebiasaan kita di kilo, ya silahkan 1 kilo, ya ukurannya ditukar dengan 1 kilo. Tapi wallahu a'lam bishawab, lebih selamat dengan timbangan, dengan takaran. Ini pendapat yang dikatakan lebih mayoritas, ya, karena di sini mengisyaratkan, Syekh Khalid mengisyaratkan ba'dul ulama, hanya sebagian saja. Taib. Kaidah yang ke-11. Kullu ma haruma fihi at-tafadul haruma fihi an-nasa'u lal aksu. Berapa ini, Mas? 2. Ini satu kaidah ini lagi. Kullu ma haruma fihi at-tafadul haruma fihi an-nasa' lal aksu. Setiap barang yang haram untuk dilebihkan, ya, ketika pertukaran, setiap barang yang haram ketika pertukaran dilebihkan, maka penundaan pembayarannya juga nggak boleh. Tapi tidak sebaliknya. Saya ulangi, kullu ma haruma fihi tafadul haruma fihi nasa. Setiap barang yang ketika ditukar kita nggak boleh melebihkan, menambahi, maka mengakhirkan pun juga nggak boleh. Tapi tidak sebaliknya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau yang haramnya cuman diharamkan, diakhirkan, maka dilebihkan boleh, gitu maksudnya. Kapan barang itu diharamkan untuk dilebihkan? Ketika bertukar itu tidak boleh dilebihkan, kapan? Kapan ketika kita tukar barang ribawi dengan barang ribawi tapi tidak boleh ada lebihan? Kapan? Ketika kondisinya apa? Oh, Mas. Ketika jenisnya sama. Oke. Ketika jenisnya sama. Nah, ketika kita menukar satu jenis barang ribawi dengan jenis yang sama, itu kan harus sama, nggak boleh lebihan. Ketika diharamkan dilebihkan, maka diharamkan pula untuk diakhirkan. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya maksudnya adalah tidak semua barang yang diakhirkan pembayarannya itu haram kemudian dilebihkan juga nggak boleh. Gimana saya jelasinnya? Saya ulangi biar lebih mudah. Setiap barang yang ketika ditukar tidak boleh ada lebihan, maka juga tidak boleh untuk diakhirkan. Tapi tidak sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Alias tidak semua barang yang kemudian ketika ditukar kita nggak boleh mengakhirkan, tidak boleh mengakhirkan, juga tidak kita katakan juga tidak boleh untuk dilebihkan. Belum tentu gitu maksudnya. Tukar emas dengan emas, jelas nggak boleh lebih kan, harus sama 1 gram dengan 1 gram. Maka ini juga nggak boleh diakhirkan. Emas dengan emas, pertama nggak boleh lebih, juga nggak boleh diakhirkan. Ya, harus langsung. Iya. Seperti kaidah-kaidah sebelumnya yang kita bahas. Kaidah yang kita bahas nomor 11 ini adalah setiap barang ribawi yang ketika ditukar nggak boleh ada lebihan, maka juga nggak boleh diakhirkan. Emas dengan emas ketika ditukar nggak boleh ada lebihan, harus sama. Maka juga dia nggak boleh untuk diakhirkan. Tapi tidak setiap barang yang ketika ditukar tidak boleh diakhirkan, kemudian dilebihkan juga nggak boleh. Boleh dilebihkan. Kalau emas dengan perak tukar kan nggak boleh diakhirkan. Tapi apakah tidak boleh juga ditambah? Boleh kan? Nah, gitu maksudnya. Setiap barang yang ketika ditukar dengan jenis yang sama tidak boleh untuk ditambah, maka pasti tidak boleh untuk diakhirkan. Tapi tidak setiap barang
yang ketika ditukar tidak boleh diakhirkan, kemudian harus juga nggak boleh ditambah. Ada yang boleh, yaitu ketika emas dan perak ditukar, memang nggak boleh untuk diakhirkan, harus langsung. Tapi apakah nggak boleh ditambah? Boleh. Emas 1 gram, perak 3 gram. Bisa dipahami ya? Nah, itu kaidah yang ke-11. Sebenarnya ini kaidah yang sebelumnya juga sama, cuman di sini Syekh membawa dengan lafaz yang baru gitu, lafaz yang baru. Ya, lafaz yang baru. Satu lagi, ya, az-ziyadatu fid daini muqabil. Az-ziyadatu fid daini. Pertambahan, ya, pada hutang, muqabilul ajal riba. Bertambahnya hutang untuk menunda pembayaran maka adalah riba. Pertambahan dalam hutang, ya, pertambahan dalam hutang karena konsekuensi dari penundaan pembayaran maka riba. Maksudnya pripun? Saya ngutang, harusnya saya membayar utang saya di awal Desember. Saya ngutang, ya, kepada Mas Eko, harusnya saya bayar di bulan Desember, awal Desember. Ya. Tapi karena awal Desember saya nggak bisa membayar, Mas Eko bilang, ya udah saya kasih tempo 1 pekan. Saya kasih tempo lagi 1 pekan, diundur. Tapi dengan syarat kamu nambah 2% gitu. Nah, pertambahan gara-gara pengunduran pembayaran atau diberi tempo pengunduran dalam pembayaran ini riba. Jika didasari dari hutang. Justru inilah praktek riba jahiliyah. Ini adalah praktek riba jahiliyah sebagaimana gambaran misalnya seseorang memberikan hutang kepada orang lain. Saatnya tiba waktu pembayaran, ia mengatakan, pilih engkau lunasi hutangnya atau engkau tambah bunganya. Ya, kalau lunasi sekarang nggak ada bunga. Tapi mau kau tunda pembayaran, nanti baru ada bunga. Ya. Seorang mengutangi 100 gram emas misalnya. Saat pembayaran tiba, ia mengatakan, kamu lunasi atau engkau tambahi. Kau tambahi boleh, nanti saya kasih tempo sebulan lagi bayar, gak apa-apa. Tapi tambahi 100 gram emas nanti jadi 100,5 gitu. Nah, penambahan jumlah ini dikarenakan penambahan tempo pembayaran ini namanya riba. Dan itu riba paling parah, riba jahiliyah. G, ini sampai kaidah ke-12. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di kaidah yang ke-13 dan setelahnya. Mungkin itu dulu kita cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah rela untuk hadir ya, walaupun tadi hujan-hujan, walaupun tidak maksimal tapi tidak apa-apa. Semoga Allah menuliskan ini semua sebagai amal soleh untuk bapak-bapak dan teman-teman sekalian, sebagai pemberat nanti timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.